Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, dalam kesempatan ini kita membahas tentang gugatan sederhana. Pembahasan ini berawal tadi ada yang berdiskusi menceritakan persoalan yang sedang dihadapinya. Beliau ada memberikan utang sebesar 200 juta rupiah. Tetapi setelah ditagih berkali-kali, ternyata yang bersangkutan tidak mengembalikan utangnya dengan berbagai alasan. Bagaimana ini solusinya? Kalau seandainya diajukan gugatan, ini memakan waktu yang relatif lama karena ada banding, ada kasasi yang mengakibatkan terkurasnya tenaga, waktu, pikiran, biaya, dan lain sebagainya. Jadi mengenai hal ini ada suatu terobosan yang dibuat oleh Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, yang kemudian dilakukan perubahan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019. Dikatakan, dalam hal terdapat kerugian material paling banyak 500 juta rupiah, maka dapat ditempuh penyelesaian gugatan sederhana. Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai suatu terobosan hukum untuk mengakomodir peristiwa-peristiwa sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bahwasanya terdapat perbedaan mekanisme antara gugatan sederhana dengan gugatan biasa. Perbedaan itu adalah yang pertama, dalam gugatan sederhana diperiksa oleh hakim yang berjumlah tunggal. Jadi ada satu orang. Sedangkan dalam mekanisme gugatan biasa, perkara tersebut diperiksa dan diadili oleh majelis hakim yang berjumlah 3 orang. Yang kedua, dalam gugatan sederhana tidak ada mediasi. Mediasi ini kalau dalam gugatan biasa berlangsung selama 30 hari yang dapat diperpanjang maksimal 14 hari. Oleh karena itu sudah terpangkas lamanya tenggang waktu selama 30 hari tanpa menghilangkan kewajiban hakim untuk mengupayakan perdamaian kepada para pihak dalam sidang pertama. Selanjutnya, yang ketiga, gugatan sederhana berlangsung paling lama 25 hari kerja sejak pemeriksaan pendahuluan. Nah, ini sangat berbeda dengan gugatan biasa yang menurut surat edaran Mahkamah Agung harus diputus paling lama 6 bulan. Tapi meskipun demikian, sepanjang yang kita ketahui, dalam gugatan biasa tidak sedikit proses pemeriksaan itu lebih dari 6 bulan. Ini berbeda dengan gugatan sederhana yang dengan tegas dinyatakan
harus sudah diputus paling lama 25 hari kerja sejak pemeriksaan pendahuluan. Perbedaan yang keempat, dalam gugatan sederhana ada pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan ini sama halnya dengan proses dismissal dalam perkara-perkara administrasi negara yang menjadi wewenang peradilan tata usaha negara. Adanya pemeriksaan pendahuluan ini memperlihatkan kepada kita telah terjadi pergeseran dari asas hakim pasif dalam perkara perdata menjadi hakim aktif dalam perkara perdata, khususnya dalam mekanisme gugatan sederhana. Dalam pemeriksaan pendahuluan inilah ditentukan apakah gugatan yang diajukan termasuk dalam kategori gugatan sederhana atau tidak termasuk dalam kategori gugatan sederhana. Dalam hal hakim berpendapat gugatan tidak memenuhi syarat sebagai gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang pada intinya menyatakan gugatan yang diajukan bukan gugatan sederhana dan mencoret register dalam suatu buku yang telah disediakan untuk itu, disertai dengan amar mengembalikan panjar biaya perkara kepada penggugat. Sedangkan jika hakim berpendapat gugatan yang diajukan termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim menentukan hari sidang dengan disertai panggilan kepada pihak tergugat. Selanjutnya, perbedaan yang kelima, dalam gugatan sederhana tidak ada tuntutan provisi. Tuntutan provisi ini adalah tuntutan yang belum menyangkut pokok perkara. Kemudian tidak ada eksepsi, maksudnya adalah keberatan yang berada dalam ruang lingkup formal, jadi belum memasuki substansinya. Selanjutnya tidak ada intervensi, yaitu tidak dibenarkan pihak ketiga masuk dalam pemeriksaan gugatan sederhana. Gugatan intervensi ini ada 3. Ada yang disebut tusenkom, yaitu pihak ketiga yang masuk untuk mempertahankan kepentingan dirinya sendiri. Ada juga yang disebut fogging, yaitu pihak ketiga yang masuk untuk menggabungkan diri berpihak kepada pihak tergugat. Dan ada yang disebut dengan free swearing. Jadi saya ulangi, dalam gugatan sederhana tidak ada provisi, tidak ada eksepsi, tidak ada intervensi. Selanjutnya tidak ada rekonvensi, yaitu gugatan balik. Tidak ada replik, tidak ada duplik, dan tidak ada konklusi. Oleh karena itu, acara penyelesaian gugatan sederhana setelah pembacaan gugatan dilanjutkan dengan jawaban dari tergugat. Kemudian pembuktian, yang sesungguhnya bukti-bukti itu pun sudah dilampirkan ketika penggugat mengajukan gugatan sederhananya. Selanjutnya tidak ada juga konklusi, dilanjutkan dengan putusan. Terakhir, perbedaan yang keenam adalah upaya hukum ataupun saluran
tidak puas terhadap putusan, mungkin putusan itu dirasakan tidak berkeadilan, tidak memiliki kepastian hukum, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, upaya hukumnya adalah bukan banding dan juga bukan kasasi, tetapi keberatan yang diajukan di pengadilan tingkat pertama. Kalau dalam banding, ini kan wewenang dari pengadilan tinggi. Nah, keberatan ini bukan diperiksa di pengadilan tinggi, tetapi diperiksa di pengadilan tingkat pertama oleh majelis hakim. Jadi ada 3 orang yang memeriksanya. Kalau dalam pertama tadi itu oleh hakim tunggal, tetapi berubah dalam keberatan oleh majelis hakim yang diputus selama 7 hari kerja. Itulah 6 perbedaan antara mekanisme gugatan sederhana dengan gugatan biasa. Kepada sahabat-sahabat, seandainya menghadapi persoalan yang kerugiannya paling banyak 500 juta rupiah, jangan ragu untuk menempuh penyelesaian gugatan sederhana. Selain prosesnya cepat, juga tidak ada banding, tidak ada kasasi. Memang untuk menentukan apakah suatu perkara termasuk ataupun dapat diajukan gugatan sederhana, syarat paling banyak, syarat kerugian paling banyak 500 juta rupiah bukanlah satu-satu syarat, tetapi harus pula dihubungkan dengan syarat-syarat yang lain. Mengenai hal ini akan kita bahas dalam video selanjutnya, yaitu mengenai cara mengidentifikasi suatu kasus agar dapat diajukan gugatan dengan mekanisme gugatan sederhana. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.